Baik, selamat siang, Bapak Ibu penguji yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fardian Susanto dengan NIM 213140701111072 dari kelas Film dan Televisi 3B. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas akhir saya di kelas Metode Penelitian Terapan dengan judul Analisis Penggunaan Sinematografi Split Screen pada Film Balale. Dibimbing langsung oleh Ibu Eka Ratri Nur yang terhormat. Baik, saya akan masuk ke bab 1. Di sini bab 1 dari latar belakang, yaitu teknik split screen yang berfungsi di adegan inti akan terdapat makna yang dibagi dalam suatu potongan-potongan gambar yang terdapat dalam satu layar tersebut. Jadi, teknik split screen yang digunakan dalam film mengandung makna yang memiliki ciri khas tersendiri oleh film tersebut. Karena split screen dalam bentuk film umumnya terbagi menjadi dua atau lebih, dan kita harus memperhatikan setiap gerakan dalam pengadegan aktor dan penyampaian dari cerita yang dibawakan dalam satu film tersebut. Karena split screen butuh analisis tersendiri untuk memahami ceritanya. Penulis film dengan bentuk cerita dan sinematografi split screen mengkategorikan bentuk cerita ini menjadi bentuk film storytelling karena memiliki jelas pembagian layar dan dalam pembawaan ceritanya. Penulis menggunakan istilah blood split screen untuk menyebut jenis ini. Blood split screen memiliki garis pembatas yang jelas antara footage satu dan footage lainnya. Jadi blood split screen itu contohnya seperti bingkai foto. Di dalam bingkai foto memisahkan antara foto satu dan juga foto dua. Karena itu di dalam film film Balale juga menjadikan video satu dan video dua menjadi berhubungan namun berbeda layar. Ada yang berupa garis atau ruang untuk memisahkannya, sehingga tidak saling menyambung. Dengan melalui media film pendek yang berdiri drama dengan teknik split screen, diharapkan penonton nantinya mengetahui tentang makna dari split screen tersendiri. Baik, lanjut ke rumusan masalah. Bagaimana penggunaan teknik sinematografi split screen yang digunakan pada film Balale One Place, Different Space. Lalu tujuannya yaitu memahami penggunaan sinematografi pada film Balale One Place, Different Place karena tujuan di sini yaitu berfungsi untuk menjadikan suatu film menjadi makna tersendiri dan menjadi karakteristiknya tersendiri. Baik untuk manfaatnya sendiri, dapat mengetahui penggunaan split screen pada film pendek, memberikan pemahaman dan juga pengalaman tentang teknik split screen yang digunakan dalam pembuatan film pendek, memberikan pengetahuan kepada penonton agar bisa memahami film pendek dengan layar terbagi atau split screen. Masuk ke bab 2, yaitu kajian pustaka, definisi film pendek. Film pendek merupakan primadona bagi para pembuat film independen atau membuat film sendiri tanpa meng- tanpa mengharuskan untuk pitching atau mencari dana untuk pembuatan filmnya. Karena dengan biaya minim mungkin bisa diciptakanlah film pendek. Dan film pendek memiliki bentuk cara mengekspresikan sebuah ide bebas. Bebas di sini diartikan sebagai bebas mengartikan seorang sutradara bebas menjadikan filmnya menjadi apa saja dan memberikan penonton memiliki ruang yang bebas untuk berpikir dalam filmnya. Meski tidak sedikit para penggiat film atau sineas menganggap sebuah film pendek sebagai batu loncatan untuk ke arah film panjang. Namun, film pendek itu bukan juga pecahan dari film panjang ataupun sekedar wahana pelatihan belaka. Karena film pendek memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan film dengan durasi panjang. Karena di dalam film pendek, isinya atau ceritanya selalu padat dan juga cepat. Jadi kita sebagai penonton film pendek harus memahami bahwa film ini harus dimaknai secara cepat. Sebagai pemaknaan, dalam dua seni dan sastra, seseorang penulis cerpen yang baik belum tentu dapat menulis novel dengan baik. Begitu juga sebaliknya, seorang penulis novel belum tentu dapat memahami cara penuturan sederhana dari sebuah cerpen. Selanjutnya yaitu dasar-dasar pembuatan film pendek dimulai dari praproduksi. Yaitu di sini praproduksi diawali dari
saat produser sudah menemukan sutradara dari sebuah tulisan yang ditulis oleh scriptwriter. Namun di dalam film pendek, scriptwriter dan sutradara itu juga termasuk satu orang saja. Lalu dilanjut dengan pencarian dana, lalu penyusunan shortlist, penyusunan art dan sebagainya, yaitu yang dimulai dari script breakdown. Langsung lanjut saat final dari pre-production meeting ketiga, lanjut ke produksi. Di dalam produksi ini ada pembuatan dari cerita-cerita yang sebelumnya masih diomongkan menjadi visual yang beneran menjadi visual sehingga dapat dijadikan sebuah film. Di produksi ini adalah waktu yang sangat penting sekali untuk menjadikan cerita menjadi sebuah visual. Langsung masuk ke post produksi. Di post produksi nanti itu adalah bahan mentah yang dari produksi dan juga praproduksi dimasukkan ke dalam post produksi sehingga menjadi bahan matang sehingga dan bisa disajikan kepada penonton. Lalu masuk ke istilah sinematografi. Sinematografi sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu sinematografi dengan definisi yang kurang lebih sama. Secara etanomenologis, sinematografi berasal dari bahasa Yunani dan merupakan gabungan dari dua kata yaitu kinema atau kinema yang berarti gerakan dan juga grepen atau yang berarti merekam. Special effect split screen. Kenapa disebut special effect split screen? Karena dalam dunia film, istilah split screen mengacu pada pembagian layar yang umumnya menjadi dua atau lebih. Biasanya, split screen digunakan pada saat diproduksi pada waktu post pro. Jadi masuk post pro baru bisa menjadikan split screen. Karena umumnya satu kamera hanya dapat merekam satu layar saja. Namun, di dalam film pendek Ballet Split Screen ini, dari awal menggunakan satu kamera untuk menjadikan dua film terbagi dari awal hingga akhir. Sehingga masuknya sebagai special effects split screen. Teknik pengambilan data dari bab 3 yang saya gunakan yaitu metode observasi. Kenapa saya menggunakan metode observasi? Karena saya harus mencari data tersebut di dalam dunia maya dan juga media sosial. Karena ini adalah tesis dari seorang sutradara yaitu Haris Supyandi. Tesis saat dia lulus dari Institut Seni Indonesia Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Sebagai bahan tesis dia membuat sebuah karya yang digunakan sebagai penelitiannya. Lalu analisis data di sini sudah saya proses menjadi suatu informasi yang bisa dicerna secara mudah dari membaca jurnal saya. Hasil penelitian dan pembahasan bab 4. Hasil penelitian yang saya gunakan yaitu metode observasi tadi menjadi salah satu metode penelitian yang masih relevan digunakan untuk berbagai jenis karya tulis saat ini. Dalam film Balalek One Place, Different Place, melakukan teknik observasi menggunakan media YouTube, jurnal fiksi untuk lebih mengetahui detail penyampaian cerita pada film ini dan menggunakan teknik split screen. Kenapa saya menggunakan YouTube, jurnal, dan fiksi? Karena YouTube, yang pertama YouTube, di situ terdapat channel YouTube dari Haris Supyandi sendiri yang mengisi mengupload tentang video trailer dari film Balalek sendiri. Lalu jurnal di sini karena ini tesis, saya menggunakan acuan jurnal tersebut untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Lalu Vici, kenapa ada di dalam Vici? Vici itu sebuah wadah seperti Netflix yang digunakan untuk penayangan film pendek. Jadi Vici memiliki setiap tahunnya memberikan peluang kepada semua film pendek untuk dimenangkan di dalam kategori film-film pendek yang bisa diupload dalam Vici. Hasil penelitian dan pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan. Layar terbagi atau split screen dalam sinema merupakan salah satu bentuk gaya penyutingan yang digunakan untuk menampilkan dua bagian informasi atau adegan berbeda secara bersamaan pada sebuah layar. Jadi satu layar kiri dan satu layar kanan. Sehingga terkadang-kadang ceritanya itu satu layar kiri seorang baik, orang jahat, satu layar kanan adalah orang baik. Dalam penyampaian split screen sangat penting karena bisa menceritakan sebuah ide atau informasi yang dapat digunakan dalam
memaknai sebuah film pendek, sehingga memiliki karakteristik khusus dalam penyampaiannya. Lalu bab 5, kesimpulan. Dari seluruh pembahasan yang dapat saya peroleh informasi bahwa split screen memiliki makna dalam penyampaiannya cerita. Terlepas dari cara pembuatan yang cukup susah karena riset dalam produksi film dengan teknik split screen ini sangatlah kompleks untuk pembuatannya. Masuk ke saran. Saran saya yaitu layar split screen ini atau layar sebagai ini bisa dimanfaatkan oleh semua pembuat film pendek untuk menyampaikan cerita yang dipilih atau ditulis, sehingga menjadikan cerita tersebut menjadi sebuah cerita yang memiliki khas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Ferdian Susanto, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.